Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita. Hari ini gue mau membahas sebuah kasus pembunuhan yang dulu sempat sangat viral terjadi di Hong Kong. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. Pada tahun 1987, seorang wanita yang bernama Nancy Ann Kissel bertemu dan mulai berkencan dengan seorang pria yang bernama Robert Kissel. Robert pada saat itu masih berkuliah mengambil gelar masternya di bidang keuangan di New York University. Nancy adalah seorang wanita yang lemah lembut. Dia juga merupakan wanita yang berpendidikan tinggi ya guys. Dia bahkan sudah lebih dahulu menyelesaikan pendidikan sarjana dan magisternya di bidang bisnis. Mereka akhirnya menikah pada tahun 1989 di kota New York, Amerika Serikat. Karir dan ambisi dari Nancy harus dia relakan untuk membantu karir dari Robert suaminya, dan mereka pun memiliki 3 orang anak. Fast forward ke tahun 1997, awalnya Robert Kissel mendapatkan pekerjaan di Goldman Sachs Group Incorporation yang ditugaskan di kantor Hong Kong. Tapi pada tahun 2000, Robert pindah kantor dan bekerja di Bank Merrill Lynch sebagai Direktur Pelaksana dan Kepala Divisi Utama Global untuk Asia Pasifik yang berdomisili di Hong Kong. Mereka sekeluarga pun akhirnya pindah ke Hong Kong. Mereka tinggal di kawasan elit Hong Kong, di mana mereka menikmati gaya hidup Amerika di sana dan mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah internasional di Hong Kong. Tapi terlepas dari semua kekayaan yang mereka miliki, ternyata Robert dan Nancy tidak bahagia guys. Robert terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan Nancy selalu merasa kesepian. Pada awal tahun 2003, pada waktu itu virus SARS sedang melanda Hong Kong dan sekitarnya. SARS itu semacam virus sindrom pernafasan akut, mirip banget kayak virus COVID-19 yang saat ini terjadi. Karena hal inilah, Nancy dan anak-anaknya diungsikan ke sebuah rumah peristirahatan di daerah Vermont, Amerika Serikat. Sedangkan Robert Kissel yang gila bekerja, dia tetap tinggal di Hong Kong. Suatu hari, Nancy membeli sebuah home theater untuk anak-anaknya di Amerika. Home theater tersebut diantar dan diinstalasi oleh seorang pemuda yang tinggi, tegap dan tampan bernama Michael de Priore. Setelah selesai urusan memasang home theater, ternyata Michael dan Nancy berkenalan lebih dalam lagi guys. Ternyata rumah Michael ini gak jauh dari rumah Nancy. Jadi mereka tuh makin sering kontek-kontekan, mereka berdua juga sering bertemu. Persahabatan yang ada di antara mereka berubah menjadi sebuah kisah cinta. Gak lama kemudian, ternyata pandemik SARS di Hong Kong sudah mulai mereda. Nancy dan anak-anaknya pun kembali lagi ke Hong Kong. Dan Nancy saat itu masih terus berselingkuh dengan Michael ya guys. Karena Nancy sering sekali menerima telepon secara diam-diam, si Robert ini pun mulai curiga ya guys. Akhirnya Robert menyewa seorang detektif swasta yang berada di New York yang bernama Frank Sea untuk menyelidiki sang istri. Sang detektif pun mengatakan akan memasangkan sebuah aplikasi mata-mata di handphone milik Nancy. Aplikasi ini dapat memberikan informasi mengenai penggunaan data internet Nancy seperti email atau WhatsApp. Semua email Nancy dibaca oleh Robert suaminya. Ternyata selain teleponan, Nancy dan Michael sering bertukar-tukar email ya guys. Salah satu email dari Michael tuh seperti ini kata-katanya. Sangat sulit untuk berbicara dengan kamu melalui telepon, tetapi kamu harus tahu bahwa saya memikirkan kamu. Tidak berbicara denganmu membuat aku benar-benar gila. Sayang, aku mencintaimu. Semakin banyak email yang dibaca oleh Robert, semakin sakit hatilah dia. Robert Kissel sempat berkonsultasi tentang perceraian dan hak asuh anak-anaknya. Tapi Robert nggak mengubah surat wasiatnya dong guys. Dia tetap meninggalkan perkebunan seharga 18 juta dolar Amerika yang dia miliki sebagai warisannya kepada Nancy. Suatu pagi pada tanggal 2 November tahun 2003, Nancy diduga telah membius suaminya Robert Kissel dengan cara meminta putrinya yang berusia 6 tahun untuk memberikan minuman berupa milkshake strawberry yang telah dia campur dengan obat penenang. Gak lama kemudian, anak-anaknya semua pergi ke sekolah dong ya guys. Tinggallah Robert yang tidak sadarkan diri di rumah bersama dengan Nancy. Nancy lalu memukul kepala Robert dengan menggunakan sebuah patung.
Ketika dia udah lihat ini Robert ini udah meninggal dunia, Nancy kemudian menggulung tubuh Robert dengan sebuah karpet dan membawanya ke gudang mereka di kompleks Parkview. Beberapa hari pun berlalu, Nancy Kissel masih aman ya guys, nggak ada yang notice sama ketidakberadaan Robert. Tapi secara Robert kan posisinya direktur bank ya guys, posisi yang sangat penting banget. Dan dia nggak masuk kantor tanpa kabar, udah pasti dicari-cariin lah ya sama kantornya. Akhirnya kantor Robert melaporkan ke polisi mengenai masalah ini. Penyelidik polisi pun langsung datang ke rumah Robert untuk menanyakan kepada istrinya Nancy Kissel mengenai di manakah keberadaan Robert saat ini. Nancy masih berbohong kepada polisi dengan mengatakan bahwa pagi itu suaminya Robert melakukan penyiksaan terhadapnya lalu pergi meninggalkannya. Karena pada malam sebelumnya, Nancy menolak untuk berhubungan seks dengannya. Pada malam harinya, polisi masih menginterogasi orang-orang di sekitaran apartemen rumah keluarga Kissel, termasuk petugas kebersihan apartemen tersebut. Petugas itu mengatakan bahwa Nancy telah menelpon ke kantor manajemen apartemen untuk meminta bantuan memindahkan karpetnya ke gudang. Terus polisi menginterogasi lagi nih para petugas yang mengangkat karpet dari rumah Nancy. Mereka mengatakan karpet tersebut sangat berat sehingga butuh 4 orang untuk mengangkatnya. Gak lama kemudian, polisi pun mendapatkan surat untuk menggeledah gudang milik keluarga Kissel. Pada tengah malam, polisi berhasil menggeledah gudang milik keluarga Kissel. Polisi menemukan mayat Robert Kissel telah dibungkus oleh plastik putih besar dan diikat serta dimasukkan ke dalam karpet oriental yang digulung dan diikat kembali dengan sebuah tali. Ditemukan juga ada sebuah bantal dan sebuah tas besar berisi spray dan beberapa pakaian. Pada tanggal 7 November tahun 2003, setelah mayat dari Robert ditemukan, Nancy akhirnya ditangkap oleh kepolisian Hong Kong. Nancy mengaku telah membunuh Robert suaminya untuk membela diri. Dia mengaku menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga mereka. Nancy mengklaim bahwa dia tidak bahagia ketika menikah dengan Robert Kissel. Menurut hasil autopsi, Robert Kissel telah dipukul sebanyak 5 kali di kepala menggunakan alat yang tumpul. Ditemukan juga ada 6 jenis obat penenang di dalam perut Robert. Dan ternyata 5 jenis obat penenang tersebut adalah milik Nancy yang telah diresepkan oleh dokter berbulan-bulan sebelumnya. Persidangan pertama dimulai pada bulan Juni tahun 2005 di Pengadilan Tinggi Hong Kong. Jaksa menuntut Nancy telah melakukan pembunuhan dengan sengaja dan terencana untuk mendapatkan klaim asuransi jiwa suaminya. Tapi seperti biasa guys, Nancy mengaku tidak bersalah. Menurut pengacara Nancy, pada hari itu Robert memberitahukan kepada Nancy bahwa dia akan segera mengajukan gugatan cerai. Robert juga mengatakan bahwa Nancy tidak layak untuk merawat anak-anaknya. Nancy mengatakan selama dia menikah dengan Robert telah memperkosanya selama 5 tahun terakhir. Dia juga bilang bahwa Robert adalah seorang suami yang gila bekerja dan menjadi seorang alkoholik dan seorang pecandu narkoba. Robert sering tiba-tiba marah dan melecehkannya. Nancy juga mengakui bahwa dia tidak ingat sama sekali apa yang telah terjadi pada hari Robert meninggal dunia. Nancy bercerita pernah suatu hari ketika Nancy sedang hamil anak keduanya dan akan segera melahirkan, dia memberitahukan kepada Robert mengenai jadwal persalinannya. Tapi karena Robert mau perjalanan dinas ke Korea dan Robert merasa terganggu akan hal itu, lalu Robert menyuruh Nancy untuk menemui dokter kandungannya dan mengatakan untuk mengubah harinya atau mempercepat kelahirannya. Nancy nggak mau dong ya guys. Robert pun akhirnya memukulnya hingga membuat tangan Nancy patah selama beberapa bulan. Seorang tetangga mereka di Hong Kong yang bernama Andrew Tenzer juga ikut bersaksi di pengadilan. Andrew pernah mengunjungi rumah keluarga Kissel beberapa hari sebelum kejadian. Dia bersama dengan seorang putrinya yang berusia 7 tahun datang untuk bermain dengan anak-anak keluarga Kissel. Andrew sempat ngobrol-ngobrol dengan Robert Kissel dan tiba-tiba anak perempuan Robert yang berusia 6 tahun datang membawakan 2 gelas milkshake strawberry buatan Nancy ibunya. Yang 1 gelas buat Andrew dan gelas lainnya buat sang ayah Robert. Andrew mengatakan setelah meminum milkshake tersebut, dia mulai merasa ngantuk. Dan ketika Andrew dan putrinya tiba di rumah mereka, pada sore harinya dia langsung tidak sadarkan diri dong guys. Dan terbangun ketika waktu makan malam tiba. Setelah sadar,
dia merasa seperti amnesia, tidak mengingat apapun. Andrew menggambarkan milkshake tersebut memiliki warna kemerahan, rasa stroberi, berat, manis, dan kental. Nancy mengatakan pada saat itu, milkshake tersebut adalah resep rahasia yang memiliki warna semangat Halloween. Frank Sea, sang detektif yang disewa oleh Robert, juga bersaksi di pengadilan, guys. Dia mengatakan pernah mendapatkan telepon dari Robert. Robert bilang kalau dia tahu istrinya Nancy mencoba untuk meracuni minuman keras miliknya. Robert merasa minuman favoritnya itu akhir-akhir ini tuh terasa tidak enak. Ketika Frank mengusulkan kepada Robert untuk membawa sampel minuman tersebut untuk diperiksa, tapi ternyata Robert tidak pernah melakukannya. Robert mengatakan menyesal telah mencurigai istrinya. Persidangan kasus terhadap Nancy Kyssel dipimpin oleh Hakim Michael Lund. Persidangan ini berlangsung alot selama 65 hari. Juri yang terdiri dari 5 orang pria dan 2 orang wanita memutuskan kesalahan Nancy dengan suara bulat setelah 8 jam non-stop melalui musyawarah yang panjang. Pada tanggal 1 September tahun 2005, Nancy Kyssel dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Lalu pada bulan April tahun 2008, Nancy mencoba untuk naik banding atas hukumannya. Namun banding tersebut harus ditolak oleh pengadilan. Nggak nyerah dong guys. Pada tanggal 12 Januari tahun 2010, Nancy Kyssel mengajukan banding lagi. Dan setelah berkali-kali dilakukan persidangan ulang, akhirnya pada tanggal 25 Maret tahun 2011, putusan hukuman yang baru menyatakan bahwa Nancy bersalah guys. Dan dia tetap dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mendengar keputusan juri tersebut, tubuh Nancy langsung gemeteran kayak orang linglung dong guys. Pengadilan berpendapat, mungkin memang Nancy ini orang yang rentan dan rapuh. Tapi Nancy juga merupakan wanita yang berbahaya. Anak-anak Nancy dirawat oleh mantan istri dari adik Robert Kyssel, yaitu Andrew Kyssel. Dan saat ini, Nancy Kyssel masih berada di penjara Hong Kong menjalani hukumannya. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Semoga kalian suka ya teman-teman semua. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!